Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rohmati, selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Perkenalkan, nama saya Kasya Duguspita, NPM 071, kelas akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Moderasi Beragama di Era Pandemi. Adapun topik bahasan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada moderasi beragama, yang ketiga moderasi beragama di era pandemi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan. Salah satu keterbatasan manusia ada pada bagaimana menyikapi atau memahami adanya perbedaan yang tercipta. Perbedaan ini dapat dilihat mulai dari budaya, ras, suku maupun agama. Salah satu yang beragam di dunia ini adalah agama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada perantaranya agar manusia mengikuti pedoman dalam kitab tersebut. Pada awalnya, kitab-kitab tersebut memerintahkan makhluk hidup untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, pada zaman yang semakin berkembang menyebabkan keberagaman muncul yang disebabkan oleh berbagai paham atau pendapat manusia. Berbagai paham inilah yang menciptakan keberagaman di dunia mengenai agama. Terdapat banyak agama yang dianut oleh manusia di seluruh dunia. Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam Islam, Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup atau sumber utama dalam menghadapi masalah atau keterbatasan dalam hidup termasuk keberagaman ini. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki keberagaman beragama ini. Agama yang diakui di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konflik yang ada di Indonesia biasanya disebabkan oleh sifat terlalu atau bisa dikatakan berlebihan dalam mencintai sesuatu. Salah satunya pada agama. Seseorang yang terlalu berlebihan dan dengan agamanya atau merasa sesuatu yang benar adalah yang dianutnya akan menciptakan sebuah konflik. Maka dari itu diperlukan adanya moderasi beragama. Dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara seseorang menempatkan dirinya dalam beragama agar biasa saja atau tidak berlebihan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah yang berbunyi, wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas sebab umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama. Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa janganlah kita berlebihan terhadap agama karena sesungguhnya akan binasa. Bersikap sewajarnya saja karena segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Moderasi beragama harus ditanamkan dalam suatu jiwa masing-masing dan harus dikembangkan oleh masyarakat seluruh Indonesia agar tercipta suatu keharmonisan di antaranya banyaknya perbedaan. Moderasi dalam ajaran Islam sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin yang tidak ada kekerasan antara manusia dalam lingkungannya dan memahami perbedaan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama ini sangat erat hubungannya dengan terciptanya kebersamaan. Islam menjadi penengah atas kesesatan pada zaman terdahulu. Sebagai seorang muslim, kami dijadikan sebagai umat penengah selama di dunia atau umat yang terpilih di dunia sesuai pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha lin-nasi lara'ufur rahim. Arti dari ayat tersebut bermaksud umat Islam yang ada di dunia merupakan umat pilihan yang dipilih Allah untuk diberikan ilmu, keadilan, dan kebaikan yang menjadikan agama sempurna dengan akhlak yang terbaik. Moderasi beragama di era pandemi.
Saat ini, menginjak kurang lebih 3 tahun, dunia dilanda virus COVID-19 termasuk di Indonesia. Kondisi ini membuat seluruh aktivitas normal menjadi terbatas, terhalang untuk melakukannya seperti biasa. Contohnya untuk berkunjung ke rumah sanak saudara atau kerabat yang berada di luar kota, diperlukan syarat yang rumit untuk dapat melakukan perjalanan. Untungnya, semakin berkembangnya zaman, teknologi mempermudah keadaan, misalnya penggunaan media sosial pada gadget. Pada masa saat ini, media sosial merupakan media penggerak moderasi. Terlihat dengan semakin berkembangnya zaman, menunjukkan bahwa kemampuan teknologi dapat menciptakan sebuah keharmonisan dalam lingkup masyarakat. Pada saat pandemi ini, masyarakat lebih menghabiskan banyak aktivitas di dalam rumah dan membuat masyarakat berhubungan sangat eksklusif dengan gadget. Hal ini membuat masyarakat lebih maju akan adanya informasi yang sedang booming pada saat ini. Contohnya, salah satu seseorang mengunggah video yang memperlihatkan di dalamnya berbagi dengan orang yang membutuhkan. Hal tersebut seakan-akan menjadi tren, dan masyarakat pun berbondong-bondong untuk ikut berbagi dengan sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Melalui kegiatan positif dengan teknologi saat ini, membuat moderasi beragama berjalan lancar. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pada saat pandemi ini, seluruh makhluk hidup mendapatkan pelajaran agar tetap berikhtiar dan berdoa kepada Allah yang Maha Esa dan tidak pantang menyerah. Selain itu, kita dapat mengambil hikmah dari adanya situasi pandemi ini, termasuk toleransi yang tercipta saat ini, sangat menyatukan keberagaman dan menciptakan sebuah keharmonisan dalam negara ini. Di situasi seperti ini, media sosial juga memudahkan untuk tetap berkomunikasi, bertukar ide untuk menghadapi adanya moderasi beragama. Banyak dampak positif yang didapatkan dalam menggunakan media sosial pada saat pandemi ini, dan tidak langsung menjadikan masyarakat melakukan kegiatan moderasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.